Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa di bulan yang baru ini, bulan Februari, segala berkat anugerah kebaikan Tuhan. Walaupun sudah lewat beberapa hari, tapi saya percaya berkat Tuhan selalu tersedia bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Dia. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Siapapun yang menyaksikan acara pada siang hari ini, mereka pasti diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa hari ini hari yang bebas stres, bebas takut, bebas khawatir. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan oleh hidup mereka. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat, biar nama-Mu Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas dalam tema bulan Februari. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai diri kita sendiri, hubungan kita tentang diri kita sendiri dan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai relationship atau cara kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Tahukah saudara, ada 3 hal dalam hidup ini yang perlu kita kuasai dengan baik. Yang pertama adalah leadership, dan yang kedua adalah stewardship, dan yang ketiga adalah relationship. Leadership adalah sebuah ilmu atau sebuah cara mempengaruhi orang lain atau memimpin orang lain. Pilihannya dipimpin atau memimpin. Yang kedua adalah stewardship. Stewardship adalah kemampuan kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga adalah relationship atau sebuah hubungan. Ketiga hal ini sangat perlu kita kuasai karena dibalik yang namanya kepemimpinan, dibalik mengelola berkat yang Tuhan kasih, dan hubungan antara sesama dengan manusia akan menentukan hidup dan masa depan kita. Tapi karena ini bulan Februari yang katanya bulan cinta itu, kita membahas mengenai yang ketiga, yaitu relationship. Saya mulai dengan sebuah kutipan, bisa lihat di kiri kanan saudara. Relationship adalah cara tercepat untuk naik ke atas dan cara tercepat untuk turun ke bawah. Dengan orang yang salah, kita akan ditarik turun ke bawah. Tapi dengan orang yang tepat, kita akan ditarik untuk naik ke atas. Ada banyak orang-orang tidak hebat-hebat amat, tapi bertemu dengan orang-orang yang hebat, mereka menjadi ikut terangkat jadi hebat. Tapi ada banyak orang yang sangat hebat secara talenta, tapi bergaul dengan orang yang memiliki komitmen atau hati yang buruk, orang tersebut menarik menjadi buruk. Karena saya percaya kita adalah orang-orang di sekitar kita. That's why Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Sebagai contoh, saya sama istri saya dahulu nggak suka makan sayur saudara. Tapi semenjak menikah dengan istri saya itu penggila sayur saudara. Pokoknya tidur aja mimpinya mimpi sayur saudara ya. Jadi kalau dia ke swalayan, yang pertama dia cari bukan ayam, bukan ikan, bukan apanya, tapi sayur saudara. Pelan tapi pasti dalam pernikahan kami, saya jadi mulai suka sayur. Dan begitu juga sebaliknya, istri saya nggak terlalu suka sepak bola. Tapi lama-kelamaan dia jadi suka sepak bola. Euro kemarin kami nonton sepak bola bareng. Piala AFF kemarin kami nonton sepak bola bareng. Walaupun sambil nonton dia banyak tanya, mana gawangnya, kemana nyerangnya, apa itu offside, apa itu corner kick dan sebagainya. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Satu ayat lagi, Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Alkitab mengatakan bahwa ketika saudara dan saya memiliki orang yang tepat, memiliki komunitas yang tepat, teman-teman yang tepat, teman gak perlu banyak tapi berkualitas. Teman gak perlu 1.000, 2.000, 30.000 tapi gak ada dapat dipercaya. Teman cukup 3, 4, 5 dan sebagainya. Tapi mereka orang-orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Karena orang-orang di sekitar kita akan menentukan pola pikir kita. Orang-orang di sekitar kita akan menentukan bagaimana kita berbicara. Orang-orang di sekitar kita akan menentukan mimpi, ambisi, kerinduan, cita-cita kita. Makanya kita bilang besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Kalau hari-hari ini saudara gampang takut, gampang khawatir, gampang cemas, perkataanmu perkataan yang buruk, perkataanmu bukan perkataan yang baik. Mungkin bukan engkau kurang iman, tapi mungkin karena pergaulanmu
yang merampok imanmu. Mungkin karena pertemananmu yang merampok sukacita saudara. Firman Allah mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari berdoa sama Tuhan agar Tuhan mempertemukan seorang yang teman yang baik, pasangan yang baik, rekan kerja yang baik, agar dipertemukan dengan orang-orang yang sevisi, semisi, yang sama-sama cinta akan Tuhan. Alkitab mengatakan lebih lanjut lagi berkata demikian dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka akan menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang dapat menjadi panas? Dan bila manakah seorang dapat dikalahkan? Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Alkitab mengatakan ketika kita memiliki seseorang yang sevisi, semisi, sekomunitas sama-sama cinta Tuhan, takut akan Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang tersebut akan menolong kita, akan membantu kita. Tali 3 lembar tidak mudah dipatahkan. 2 orang tidak mudah dipatahkan. Ayat ini berbicara mengenai konsep peperangan pada zaman Romawi, saudara. Kalau 1 orang, mereka nggak dapat menjaga backnya. Tapi kalau berdua, saudara, ketika mereka bertarung, mereka akan shoulder to shoulder. Atau bahu atau punggung sama punggung. Jadi mereka akan saling memunggungi satu dengan yang lain. Dan punggung saya dijaga oleh teman saya yang di belakang. Punggung dia, saya yang jaga. Kalau cuma sendiri, saudara, yang paling susah ketika kita mandi adalah apa, saudara? Menggaruk punggung belakang. Yang paling susah adalah melihat di belakang karena mata kita di depan. Ketika kita punya teman, kita punya relationship sama-sama orang yang cinta Tuhan, sekomunitas, teman-teman yang dari Tuhan, maka kita akan dapat berjalan. Kalau ada kesalahan, kalau ada yang buruk, dia akan mengingatkan kita. Carilah teman yang berani mengatakan apa yang perlu kita dengar, bukan apa yang mau kita dengar. Karena kalau apa yang mau kita dengar, kita akan bertemu dengan para penjilat, para penipu, para orang-orang yang hanya berkata yang baik. Karena mereka cuman mau mendengar yang baik, berkata yang baik, tetapi tidak mau mengkoreksi kita. Memang ketika koreksi diberikan, gak enak rasanya. Memang ketika koreksi disampaikan, rasanya gak nyaman. Tetapi tahukah saudara, Alkitab mengatakan ketika koreksi diberikan itu adalah tanda kita disayangi, tanda kita dikasihi. Saya lebih memilih seorang teman yang perkataannya pedas, tapi menyelamatkan masa depan saya. Yang perkataannya mungkin nyelekit, tapi mungkin membuat saya menyadari kesalahan saya. Daripada seorang teman yang berkata bagus, manis, dan baik, dan tapi membiarkan saya menuju dalam kejatuhan. Satu ayat terakhir mengatakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Siapa bergaul dengan orang bebal, Alkitab katakan bukan menjadi bebal, saudara, tapi menjadi apa? Malang. Nah, kalau ayat saudara baca ayatnya bijak menjadi bijak. Tapi kalau malang harusnya kan siapa bergaul dengan orang bebal menjadi bebal. Tapi Alkitab mengatakan berbeda. Alkitab mengatakan bijak menjadi bijak. Kalau bergaul dengan orang bebal jadi malang. Artinya apa? Bahwa hikmat itu menular. Bodoh juga menular. Saudara, kalau bergaul sama orang pinter, lama-lama jadi pinter. Saya bergaul sama orang yang takut akan Tuhan, lama-lama pasti takut akan Tuhan. Saudara bergaul sama orang yang tukang gosip, bergaul sama geng rosa, rombongan sakit hati, lama-lama akan sama seperti mereka. Saya percaya ada banyak orang gak terlalu pintar, tapi dikelilingi oleh orang yang pintar, orang yang hebat. Hidupnya jadi hebat dan pintar. Oleh karena itu, pilih pertemanan saudara dengan bijaksana. Pilih bukan yang pandai berkata-kata, tapi pilih yang tulus mengasihi saudara. Pilih yang benar-benar cinta sama saudara. Karena relationship menentukan masa depan kita. Karena pertemanan yang sehat, pertemanan yang dari Tuhan akan menuntun langkah kita. Sebuah survei yang menarik di Amerika diketemukan bahwa beberapa kota, mereka melakukan survei yang menarik, saudara. Ada 3 kota atau 3 tempat. Yang pertama di Brooklyn, yang kedua di Hollywood, dan yang ketiga di Manhattan. Mereka menemukan bahwa di Brooklyn itu daerah Bronx, saudara, daerah slum. Di sana orang-orang narkoba, penjual narkoba, drugs dealer, atau PSK dan sebagainya.
Orang yang tumbuh di sana, lahir di sana, besar di sana. Tahukah saudara, 70%, 60-70% kehidupan mereka nggak jauh-jauh. Kalau nggak terikat narkoba, geng, kriminal, dan sebagainya. Dan berikutnya penelitian di sebuah daerah, di daerah Hollywood, California, dan sebagainya. Orang yang lahir di sana, tumbuh di sana, bergaul di sana. Cita-citanya, mimpinya, pekerjaannya nggak jauh-jauh. Paling mereka gak jauh-jauh dari yang namanya entertainer atau entertainment industry. Yang terakhir di daerah Manhattan. Di sana ada banyak pengacara, banyak dokter dan sebagainya. Orang yang tumbuh di sana, besar di sana, bergaul dengan orang-orang di sana, pekerjaan mereka gak jauh-jauh. Kalau nggak pengacara, dokter, pengusaha. Apa bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Komunitas mempengaruhi masa depan kita. Komunitas menentukan jadi apa. Saya mengucap syukur saya bertumbuh besar di sebuah komunitas gereja. Gereja membentuk saya, menjadikan saya hari ini. Mereka membangun karakter saya, kita men-share mimpi, kita men-share ketakutan, kita men-share iman, kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan. Dan tahukah saudara, hari ini saya ada karena beberapa teman-teman saya di bawah yang rela membagi mimpinya, mempercayai mimpi saya, bahkan menopang saya dalam doa. Saya orang yang paling bahagia, saya orang yang paling diberkati di muka bumi. Karena Tuhan mengaruniakan saya teman-teman yang baik, komunitas yang cinta akan Tuhan. Teman gak perlu banyak, tapi yang penting teman yang cinta Tuhan dan tulus sama saudara. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada siapapun yang saudara kenal. Dan please do general check up. Lihat teman-teman saudara. Apakah dia dari Tuhan? Pak, bagaimana caranya saya melakukan apakah dia dari Tuhan apa tidak? Gampang. Lihat dirimu sebelum kau kenal sama dia. Kalau sebelum kau kenal sama dia, kau tadinya jarang ke gereja, ngaco, perkataanmu kasar, kau penakut dan sebagainya. Tapi semenjak bergaul dengan dia, kau makin cinta Tuhan, perkataanmu berubah, engkau menjadi orang yang positif, makin cinta Tuhan. Saya pastikan orang tersebut dari Tuhan. Tapi kalau semenjak kenal dia, engkau makin jauh dan sebagainya, gak perlu doa, dia pasti bukan dari Tuhan. Ingat, kalau ingin melihat hari depan yang baik, ingin masa depan yang baik, perhatikan kepada siapa engkau memberi telingamu, perhatikan kepada siapa engkau bergaul. Karena kalau kita bergaul dengan tukang sate, lama-lama bau sate nempel sama kita. Bergaul sama tukang parfum, lama-lama parfum nempel sama kita. Bergaul sama anak-anak Tuhan, lama-lama berkat itu akan mengalir setiap saudara dan saya. Tulis kolom komentar di bawah, bagaimana saudara memandang mengenai komunitas, bagaimana saudara memandang mengenai yang namanya relationship. Kalau saudara butuh sebuah komunitas, bisa tulis di bawah. Mungkin saudara bisa berteman dengan orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa bagikan sebanyak mungkin. Karena algoritma dari YouTube semakin banyak orang membagikan, semakin banyak orang yang menyaksikan. Dan ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya selalu membawa YouTube channel ini bersama dengan tim di studio. Ada pujian penyembahan, ada lagunya. Karena kenapa? Karena kami rindu saudara benar-benar merasakan Tuhan setiap kali melakukan sebuah renungan di pagi hari. Dan saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan. Yang punya surga, crazy in love with you and with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Tundukkan kepalamu, tutup matamu. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku.
telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Mari lebih sungguh lagi datang sama Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan keluargaku, keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan mesbah doamu bagi keluargaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci yang kudus, tiada bercela, tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Sambil musik alun dengan lembut. Tuhan mau saudara dan saya menjadi bait suci-Nya. Tuhan mau saudara dan saya menjadi mesbah doa. Mari melalui doamu, keluargamu mungkin, bukan saja mungkin, tapi bisa diselamatkan. Mungkin temanmu bisa diselamatkan. Bahkan mungkin kehidupan orang lain bisa diselamatkan ketika baitnya atau mesbahnya berdoa. Mari jadi berkat bagi teman. Tidak ada cara mengasihi yang paling ajaib selain mendoakan. Karena ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan memelihara orang tersebut. Berdoa bagi keluargamu, berdoa bagi teman-temanmu. Jadilah prayer warrior, jadilah pahlawan doa, jadilah kesatria doa.
Jadilah orang-orang yang berdoa bagi orang-orang yang kau kasihi. Karena doamu dapat mengubah hidupnya. Doamu dapat meluputkan dari segala yang jahat. Doamu dapat menuntun orang tersebut makin dekat kepada Tuhan. Doa saya agar renungan singkat ini boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang punya surga, crazy in love with you.